Ya, baik, selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam para siswa-siswi di wilayah pembelajaran lingkup SMA 25 Seram bagian Barat. Ini adalah penjelasan lanjutan terkait dengan materi pengertian sejarah, dan saat ini saya akan memberikan penjelasan tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah, kemudian konsep diakronik atau kronologi dalam sejarah, dan selanjutnya. Pada penjelasan sebelumnya, saya sudah jelaskan tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah yaitu berdasarkan materi yang saya sampaikan ataupun saya berikan, itu sudah dijelaskan bagaimana pengertian sejarah secara etimologis, yaitu asal-usul sebuah kata, kemudian dari kamus besar bahasa Indonesia, bahkan sampai pengertian sejarah menurut pandangan-pandangan ataupun pendapat-pendapat beberapa ahli yang disampaikan dalam pembelajaran ilmu sejarah. Selanjutnya, penjelasan yang berikut yaitu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah ada di sini dikatakan bahwa dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam sebuah peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa. Mengapa dikatakan bahwa dalam mempelajari sejarah itu dikenal bahwa ada konsep manusia, ruang, dan waktu. Manusia di sini dikatakan bahwa manusia itu adalah pelaku sejarah. Sementara ruang, yang dikatakan ruang adalah tempat di mana peristiwa sejarah itu berlangsung. Dan waktu berbicara soal kapan peristiwa sejarah tersebut berlangsung. Nah, sehingga dikatakan bahwa konsep manusia, ruang, dan waktu dalam mempelajari sejarah sangat mempunyai kaitan yang sangat penting. Setiap peristiwa sejarah atau setiap kejadian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Dari manusia, setiap peristiwa sejarah tidak bisa dikatakan peristiwa sejarah tanpa ada pelaku baik manusia maupun apapun yang dijadikan dikatakan sebagai suatu peristiwa sejarah. Dan setiap peristiwa sejarah itu dikadang-kadangkan atau dikaitkan selalu dengan manusia, karena pelaku sejarah itu adalah manusia. Saya memberikan contoh, misalnya berbicara soal konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ya, misalnya dikatakan bahwa peristiwa kemerdekaan Indonesia itu dikatakan suatu peristiwa sejarah. Mengapa demikian? Di sini dikatakan bahwa manusia adalah pelaku sejarah, dan ruang atau tempat kemudian waktu. Kemerdekaan Indonesia. Ya. Kalau berbicara soal kemerdekaan Indonesia berkaitan dengan konsep ruang dan waktu, nah, berarti kita harus dapat mampu menjelaskan kenapa kemerdekaan Indonesia dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Yang pertama, pelaku sejarahnya ada, yaitu tokoh-tokoh penggagas kemerdekaan.
Jadi berbicara soal kemerdekaan Indonesia, pelakunya itu dimulai dari munculnya kesadaran nasional dengan didirikannya organisasi nasional. Misalnya, atau salah satunya Budi Utomo. Ini adalah organisasi yang bergerak di organisasi nasional yang bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat pendudukan Belanda. Nah, ini kan tadi saya katakan bahwa kita berbicara soal kemerdekaan Indonesia dikaitkan dengan konsep ruang dan waktu. Ya, Budi Utomo ini adalah orang-orang yang bergerak untuk kemerdekaan Indonesia, ataupun mereka bergerak pada awal munculnya kesadaran nasional. Kesadaran nasional untuk berjuang memerdekakan Indonesia. Nah, Budi Utomo ini orang-orang. Nah, lanjut. Dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dikategorikan sebagai konsep ruang dan waktu dalam sejarah, ataupun dikatakan sebagai peristiwa sejarah karena memuat 3 unsur tadi, yaitu ruang dan waktu. Ya. Kemudian, kapan? Jadi, kalau proklamasi kemerdekaan ataupun organisasi Budi Utomo, ini adalah contoh sejarah awal kemerdekaan, ya. Kemerdekaan Indonesia, sejarah awal kemerdekaan, kemudian 2. Tadi ada orang-orang, kemudian 2. Kenapa dikatakan? Karena pertama adalah ada manusia, kemudian 2. Kenapa? Lalu konsep penetapan ruangnya di mana? Ruang itu pertanyaan yang muncul bahwa di mana organisasi Budi Utomo didirikan. Nah, jadi di mana organisasi ini didirikan itu berarti berbicara soal ruang. Kemudian yang ketiga, waktu. Waktu berarti pertanyaan yang muncul adalah kapan organisasi ini didirikan. Nah, jadi ketiga pertanyaan atau ketiga pernyataan ini itu sudah dikatakan ataupun proses ataupun peristiwa ini sudah masuk kategori sejarah ataupun peristiwa sejarah. Kenapa? Karena sudah memenuhi ketiga unsur tadi, yaitu ada manusia, kemudian ada ruang, dan ada waktu. Nah, ini soal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang yang kedua, peristiwa yang kedua saya berikan contoh. Proklamasi kemerdekaan. Nah, mengapa proklamasi kemerdekaan dikatakan sebagai peristiwa sejarah dan apakah itu dikatakan sebagai peristiwa sejarah? Kita buktikan. Yang pertama, manusia ada tidak? Manusia, ya jelas ada. Proklamator kemerdekaan. Proklamator yaitu orang yang memproklamirkan. Siapakah orang yang memproklamirkan kemerdekaan? Soekarno. Nah, Soekarno. Kemudian yang kedua, kenapa? Apakah dia memenuhi unsur yang kedua, yaitu ruang? Di mana proklamasi dikumandangkan ataupun dilaksanakan? Awalnya rencananya dilaksanakan di lapangan Ikada, sekarang lapangan Ikada, Ikatan Atlet Indonesia. Jadi lapangan Ikada itu yang biasanya digunakan untuk upacara-upacara maupun digunakan untuk Soekarno sebagai tempat untuk berpidato kepada masyarakat Indonesia. Rencananya dilaksanakan lapangan Ikada, namun karena pada waktu itu karena tekanan dari pihak Jepang, maka proklamasi dilaksanakan
di halaman ataupun kediaman Soekarno sendiri. Ya. Nah, memenuhi unsur yang kedua, yaitu ruang, tempat. Apakah memenuhi unsur yang ketiga? Kapan Indonesia merdeka? Ya, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, itu adalah dua contoh konsep ruang dan waktu terhadap peristiwa sejarah. Balik pada materi kita. Saya pikir ini sudah saya jelaskan. Ya. Ruang atau tempat tertentu tadi sudah dikatakan, waktu menjadi batasan. Jadi, kenapa harus ada konsep manusia, ruang, dan waktu? Ruang untuk menjelaskan tempat dan waktu. Waktu untuk membatasi setiap peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Saya jelaskan sedikit soal waktu. Waktu akan menjadi batasan dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Jadi, waktu merupakan batasan. Kenapa waktu merupakan batasan? Batasan digunakan dalam pembelajaran sejarah ataupun penelitian sejarah. Untuk mengetahui suatu proses atau kejadian maka diperlukan waktu untuk menjadi batasan. Kenapa dibatasi menjadi batasan? Batasan misalnya untuk mengetahui sejarah Indonesia. Untuk mengetahui sejarah Indonesia, maka kita perlu batasan waktu. Nah, batasan waktu seperti apa? Yang pertama kita mulai dari munculnya kesadaran nasional. Kemudian pergerakan ataupun masa pergerakan nasional. Yang terakhir, kemerdekaan Indonesia. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang diklasifikasikan berdasarkan waktu. Jadi munculnya kesadaran nasional ini kapan? Itu sesuai dengan waktunya, itu dimulai sejak didirikannya atau sejak munculnya organisasi yang bersifat nasional. Jadi sebelum munculnya kesadaran nasional ini memang sudah terjadi perjuangan di Indonesia, namun perjuangan masih bersifat kedaerahan. Misalnya perjuangan masih dilakukan oleh orang Aceh sendiri, orang Maluku sendiri, orang Bali sendiri, yang kemudian dipelopori oleh tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh daerah yang berjuang untuk melawan VOC atau melawan Belanda, melawan penjajahan Belanda. Jadi masih bersifat kedaerahan. Belum muncul perjuangan untuk secara bersama-sama berjuang untuk melepaskan belenggu penjajah secara keseluruhan ataupun secara nasional. Nah, kemudian kalau bicara soal sejarah Indonesia maka hitungannya dimulai sebelum perjuangan masih bersifat kedaerahan, kita hitung dari pergerakan nasional, karena di situ mulai muncul pemikiran bahwa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah maka diperlunya perjuangan secara bersama-sama. Jadi mulai dari orang-orang yang ada di dalam itu gabungan dari semua daerah, ada dari Jawa, Ambon, Maluku, dari Jawa, Maluku, Sulawesi, sehingga mereka dikatakan organisasi nasional karena sudah tergabung dalam satu wadah yang menghimpun berbagai manusia ataupun orang-orang dari kalangan daerah masing-masing. Nah, dan memiliki kesadaran secara bersama bahwa kita semua adalah satu, mempunyai nasib yang sama, rasa yang sama, pernah dijajah, sehingga kita perlu berjuang secara bersama-sama, sehingga dikatakan sebagai organisasi ataupun perjuangan yang bersifat nasional. Yang kemudian ini soal batasan ya, batasan waktu dalam belajar sejarah. Kemudian pergerakan
nasional. Dikatakan pergerakan nasional, yaitu dia muncul sejak didirikannya organisasi, ataupun ini awal didirikannya organisasi Budi Utomo. Nah, kemudian kemerdekaan sejak kekalahan Jepang terhadap Sekutu ditandai dengan dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oke, itu adalah batasan waktu untuk membatasi setiap peristiwa sejarah dan untuk mempermudah kita dalam mempelajari ilmu sejarah atau mempelajari sejarah. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam mempelajari ilmu sejarah. Di dalam mempelajari ilmu sejarah, kita harus memperhatikan kaidah ataupun konsep yang terbangun dalam pemikiran kita untuk bagaimana kita dapat memahami dan mengerti peristiwa sejarah itu berlangsung dan mengetahui bahwa itu dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah berarti dia memuat 3 unsur yang tadi. 3 unsur apa? Yaitu 3 unsur konsep manusia, ruang, dan waktu dalam mempelajari ilmu sejarah. Oke, sampai di sini penjelasan saya terkait dengan konsep manusia, ruang, dan waktu. Berdasarkan materi yang sudah saya berikan kepada guru pendamping masing-masing lewat file materinya, saya berharap Anda bisa, dengan penjelasan singkat ini, Anda bisa mengerti. Jadi bukan saya membaca, tapi memahami. Belajar sejarah itu kita harus mengerti dan memahami setiap rangkaian peristiwa sejarah ataupun proses bagaimana cara kita mempelajari sejarah, sehingga bukan saja kita membaca ataupun belajar dan menghafal, tapi kita harus memahami bahwa sejarah itu terjadi karena ada penyebab, ada sebab akibat, karena kita harus mempunyai pola pikir bahwa mempelajari ilmu sejarah itu adalah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, kita bisa menentukan arah dan tujuan kita di masa yang akan datang. Jadi kesalahan-kesalahan ataupun keberhasilan-keberhasilan yang sudah pernah terjadi di masa lampau, itu kita bisa jadikan sebagai acuan. Kita membuat suatu konsep berpikir, kemudian kita menarik kesimpulan dan kita menentukan arah dan kebijakan kita di masa yang akan datang. Itulah pola berpikir ataupun cara berpikir tentang mempelajari ilmu sejarah. Sampai di sini penjelasan saya, kira-kira bermanfaat, semoga dapat dimengerti, dipahami. Selamat melakukan proses pembelajaran di rumah. Kiranya kita sama-sama bisa melewati masa pandemi ini dengan proses belajar di rumah masing-masing.